Hai, welcome to Cikal Bincang-Bincang Podcast Live at Cikal. Cikal Bincang-Bincang Podcast Live at Cikal ini adalah segmen terbaru di mana kita mengundang Cikal team member, yaitu guru dan staff, untuk berbagi praktik baik selama di Cikal. Nah, penasaran hari ini kita akan bahas apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang mengajar bahasa Inggris yang asik selama belajar dari rumah. Belajar dari rumah atau yang kita kenal dengan istilah BDR ini cukup memberikan tantangan yang lebih nih kepada guru dan siswa. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi menarik agar pembelajaran terus berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, kali ini kita sudah mengundang narasumber yang punya pengalaman menarik selama mengajar bahasa Inggris di Cikal. Beliau ini sudah cukup lama mengajar di Cikal dan pastinya akan berbagi praktik baik untuk sesama rekan guru Cikal. Kita kali ini sudah kedatangan Miss Evi Ferawati. Welcome Miss Evi. Hai semua. Apa kabar Miss? Baik, sehat. Sehat ya? Gimana? Sehat juga, sama-sama. Kayaknya udah lama gak ketemu. Oke, Miss Evi, aku boleh tanya nggak? Iya. Miss Evi ini di Cikal tuh sudah berapa lama sih? Aku masuk Cikal tahun 2011, jadi sudah 9 tahun ya sekarang. 9 tahun, wow, Itu lama. Mulai dari di Cikal Cilandak, aku mengajar di PYP, kemudian pindah ke Cikal Setu, mengajar MYP dan BP sekarang. Oh, dari Cilandak terus ke Setu. Iya. 9 tahun itu Cilandak Setu, wow, senior berarti. Sekarang nih Miss Evi mengajar tuh program apa Miss? Saya mengampu 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris untuk kelas 10 dan juga bahasa Indonesia untuk sebagai bahasa kedua untuk kelas 11-12. Oh, oke. Kalau bicara bahasa Inggris nih Miss, kan termasuk bahasa asing ya. Dan menurut Miss Evi, pentingnya berbahasa asing itu bagaimana Miss? Seberapa penting sih untuk berbahasa asing itu? Menguasai bahasa asing, dalam hal ini misalnya bahasa Inggris yang adalah salah satu bahasa internasional itu sangat penting karena bahasa tersebut banyak sekali digunakan pada situasi formal dan informal di seluruh dunia. Dan kemudian apalagi di zaman digital seperti ini, bahasa Inggris itu bisa dianggap sebagai bahasa internet karena sebagian besar informasi yang disampaikan atau yang bisa kita dapat di internet itu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau selama mengajar bahasa Inggris ini punya pengalaman yang menarik gak Miss? Selama 9 tahun tentu saja pengalamannya banyak ya. Yang jelas itu menyenangkan kalau bener. Kita lihat dikumpulin semua di total itu jadi menyenangkan. Dan terutama sebagai guru bahasa Inggris ya, karakter dari pelajaran ini adalah mengajarkan keterampilan berbahasa. Jadi dari berbicara, menyimak, membaca, dan juga menulis. Dan keterampilan ini kita ajarkan kepada anak-anak tidak hanya sampai pada tahap pemahaman, tapi sampai pada tahap berkarya seperti itu. Dan ini akan sangat penting buat anak-anak juga, terutama mereka yang belajar di sekolah 2 bahasa atau bilingual, di mana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar. Betul. Ya misalnya bahasa Inggris, misalnya kelas matematika menggunakan bahasa Inggris, kelas IPA, kelas kesenian seperti itu. Jadi membantu ya untuk program-program lainnya. Kalau karena bahasa ini kan pelajaran tidak hanya bahasa Inggris sebenarnya ya, setelah pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan mencakup keterampilan yang tadi 4 tadi itu untuk tidak hanya dipahami tapi juga dikuasai, benar ya Miss ya? Iya, dan dipraktikkan. Dan dipraktikkan pastinya, dan dipraktikannya ini berguna ketika di program-program lain yang memang bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Ya, dan pada akhirnya di kehidupan sehari-hari juga, baik sekarang maupun nanti di masa yang akan datang, penguasaan bahasa asing adalah salah satu skill yang sangat diperlukan. Betul banget. Nah, selama ini kan kita kondisinya sekarang belajar dari rumah ya, Miss. Sulit nggak sih, Miss, untuk mengajar ke-4 keterampilan tadi itu? Atau Miss Evi punya teknik tersendiri nih yang Miss Evi lakukan untuk tetap menjaga, memotivasi semangat siswa nih untuk tetap belajar bahasa Inggris? Kalau sebagai guru ya, sebelum atau sesudah pandemi, prinsip dasar kami adalah salah satunya pada saat penyusunan pembelajaran, perencanaan pembelajaran di awal, di mana kita membuat target pencapaian belajar apa, pemilihan tema dan lain sebagainya.
tentu saja situasi yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi ada sedikit perbedaan. Ya, sebelum pandemi betul, guru dan murid berkumpul di ruang kelas berinteraksi gitu kan, dan sedangkan sesudah pandemi berinteraksi tapi tidak secara langsung. Benar. Karena terpisah tempat. Itu ada jarak dan waktunya nggak sih, waktu sama. Iya. Jarak aja. Jadi memang perlu ada beberapa strategi. Betul. Dimulai dari pada tahap perencanaan pembelajaran dan kemudian ada penyesuaian lagi sepanjang pelajaran itu dilakukan gitu. Nah, kalau penyesuaiannya itu dalam hal apa saja, Miss? Penyesuaiannya itu tuh bisa ada di beberapa ya. Kalau dari aku mau sharing pengalaman sekarang itu misalnya satu di tema. Nah, penyesuaian di tema belajar. Jadi aku mau cerita ada situasi di bulan April itu pada saat kita baru pertama kali melakukan BDR dan materi untuk term 4 di bulan April itu sudah ditentukan sejak awal semester. Betul, udah berjalan ya kegiatan belajar mengajar udah berjalan. Itu tema sudah ditentukan, yaitu masalah sosial. Materi yang aku persiapkan saat itu adalah materi tentang pendidikan yang tidak merata di Indonesia, terus kemudian masalah sampah di kota besar, dan saat anak-anak membahas studi kasus itu mereka mengusulkan, Miss, bagaimana kalau misalnya untuk berikutnya, studi kasus berikutnya kita bahas tentang yang sedang terjadi saat ini, yaitu tentang pandemi. Oh, ini idenya langsung dari anak-anak? Iya, anak-anak yang punya ide. Dan kebetulan memang menurut saya itu sangat menarik karena sesuai masih dalam tema besar dan kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran dan anak-anak karena memilih jadi mereka juga jadi lebih semangat. Betul. Dan ya memang sesuainya minatnya mereka juga, dan mereka juga terlihat bahwa mereka itu ya aware ya dengan kondisi saat itu, dan pastinya juga untuk informasi-informasi juga mereka akan lebih mudah mendapatkan update-nya gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk satu lagi, untuk di bagian di tahun ajaran baru ya, dari bulan Juli tahun ajaran baru itu kita kan sudah punya sebuah pandangan atau sebuah keadaan bahwa sampai 1 semester ke depan kemungkinan belajar dari rumah itu akan tetap dilaksanakan. Iya, benar. Nah disitulah pemilihan tema itu dipikirkan dengan baik-baik. Bukan hanya harus menyambung dengan kegiatan yang keadaannya sekarang, tapi juga yang gimana itu bisa tercapai dalam 6 bulan tapi dengan beberapa penyesuaian yang ada seperti itu. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya, Miss ya. Tujuan akhirnya itu supaya mereka juga bisa mencapai hal tersebut gitu kan secara optimal. Oke. Nah, itu strategi-strateginya tuh apa saja, Miss? Itu tadi sedang memilih tema. Ada strategi lain nggak, Miss, selain apakah hanya memilih tema atau ada yang lain kah? Ada. Yang berikutnya adalah sumber belajar. Oh, oke. Okay. Ya. Nah, kalau biasanya kan saat kita memberikan sebuah tema besar kepada anak-anak, kita kasih sumber belajarnya ini loh ABC gitu. Sekarang juga sama. Bedanya adalah bagaimana kita bisa membuat variasi sumber belajar. Misalnya satu tentang pengertian konsep. Kita bisa kasih informasi satu yang paling sederhana, sama kemudian ada yang lebih kompleks. Karena anak-anak kita kan tingkat kemampuan pemahamannya juga kecepatannya berbeda-beda. Dan kemudian juga ada yang lebih bisa menangkap dari tulisan, ada yang bisa menangkap dari mungkin audio, ada yang dari video. Seperti itu. Jadi kita membuat sumber belajar, mungkin misalnya tujuannya satu supaya siswa dapat paham A gitu. Tapi beberapa sumber itu memastikan gaya belajar anak ada di situ, sama kesiapan anak ada di situ. Disesuaikan juga dengan karakter belajarnya mereka. Differentiated instruction-nya ada gitu. Jadi tidak disamakan medianya, sumbernya. Pokoknya ada pilihan lah ya, ada banyak pilihan untuk mereka bisa mendapatkan informasi. Iya, gitu. Itu dia. Oke. Nah, ada dua hal itu saja atau Miss Evi juga melakukan strategi yang lain dalam hal apa gitu misalnya? Strateginya mungkin yang terakhir itu komunikasinya, bentuk komunikasi. Iya benar. Komunikasi penting. Apalagi masa pandemi ini, masa belajar dari rumah ini, sementara kita guru dan murid itu komunikasinya atau interaksinya jarak jauh, pasti banyak hal yang memang ya perlu dikomunikasikan dengan baik.
Iya. Betul. Dan menyediakan waktu lebih banyak untuk misalnya bertanya kepada anak, lebih kepada bertanya bukan buat ngetes dia tahu apa enggak, tapi misalnya pandangan kamu apa gitu. Betul, Terus betul. kemudian bagaimana memilih pertanyaan, kan kita kadang nggak bisa ngelihat anak gitu. Betul, Kalau betul. misalnya kita di kelas, kita bisa melihat anak, kita tahu mana yang bisa kita tanya duluan nih, mana yang bisa kasih contoh, terus kemudian anak yang lain, yang lain. Nah kalau yang ini kita apa ya, jadi memang harus direncanakan gitu loh, karena kita nggak terlalu lihat ini anak ngerti apa enggak ya gitu. Jadi itulah membuat bentuk-bentuk pertanyaan yang Intinya tetap memancing, scaffolding gitu, jadi berbeda. Tetap untuk memancing respon mereka juga ya Miss ya, tanggapan mereka juga ketika komunikasinya sebenarnya untuk lebih untuk memancing respon mereka terhadap materi pembelajaran juga selama kegiatan belajar juga ya Miss. Iya, bisa seperti itu. Oke. Nah kalau tadi kan kalau dari ada beberapa strategi yang sudah Miss Evi lakukan nih selama kegiatan belajar dari rumah ini, terutama nih kondisi seperti ini, sudah disiapkan strategi-strateginya. Masih adakah tantangan atau kendala yang terjadi Miss selama belajar daring ini yang Miss Evi hadapi? Kalau tantangan itu pastinya dibentuk interaksi, ya sudah pasti ya, dibentuk interaksi sama bentuk komunikasi. Jadi yang penting adalah untuk menyadari dari setiap guru bahwa situasi perubahan ini yang memang harus kita terima. Betul. Dalam waktu singkat terjadi gitu ya, bahwa situasi perubahan ini butuh penyesuaian. Iya, pasti. Itu dia. Pasti. Ada perubahan pasti butuh penyesuaian. Adaptasi pasti butuh penyesuaian kan. Iya, Adaptasi kan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Nah, itu apa yang penyesuaian apa yang Miss Evi lakukan? Kalau untuk penyesuaian, jadi tujuan dari penyesuaian ini dulu ya, jadi supaya kegiatan belajarnya lebih efektif dengan situasi yang ada. Benar. Nah, penyesuaian itu pertama pastinya dari durasi waktu. Itu dilakukan bukan cuma di kelas, tapi juga itu udah kebijakan sekolah. Benar. Di seluruh dunia juga ada ya penyesuaian Iya. dari jadwal belajar dan durasi belajar per pertemuan. Nah, yang jelas itu berkurang dibanding dengan kegiatan normal. Nah, dengan memahami bahwa durasinya itu berkurang, itu prinsip awal yang penting dalam hal penyusunan perencanaan pembelajaran. Betul, itu pasti akan Itu pasti. mempengaruhi semua rencana pembelajaran, kegiatan atau apapun yang dilakukan selama kegiatan belajar kan. Iya, betul. Karena bisa jadi kita punya planning sebelumnya ya. Kalau kita kan planningnya secara menyeluruh nih satu divisi gitu kan, SMP, SMA. Betul. Mungkin kita kayaknya materi yang A yang tahun kemarin tuh bagus buat diajarkan. Tapi kita materi itu kita tetapkan, terus kemudian kita lihat lagi faktor-faktor kayak durasi ini tadi. Jadi kita lihat planning yang sebelumnya, apa yang harus kita sesuaikan gitu dia. Itu satu untuk durasi. Kalau durasi itu tadi kan pasti pengaruh tuh ke semua kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatannya tuh seperti apa sih Miss yang berpengaruh, terpengaruh oleh penyesuaian durasi ini? Kalau kegiatan atau rutinitas kelas, penyesuaiannya itu adalah seperti ini. Misalnya kalau pembukaan di kelas itu ya, misalnya opening saat menyambut anak, itu kalau misalnya absen kita bisa menggunakan teknologi, ya kan, kehadiran. Terus kemudian pada saat kita mau cari tahu siswa di mana, kalau di kegiatan kelas kan kita tunggu siswanya datang. Kalau ini kita bisa sambil sapa di jaringan pribadi gitu, kamu di mana, datang ke kelas seperti itu. Terus kemudian di waktu yang lebih singkat ini, guru harus bisa membagi antara menjelaskan, kemudian sama kegiatan setelah penjelasan, yaitu kegiatan untuk mencari tahu seberapa besar pemahaman siswa atau tugas mandiri untuk siswa mengaplikasikan ilmu yang baru dibagi gitu. Jadi sangat penting untuk guru bisa membagi waktu dengan baik. Karena kalau kita berdiri di kelas itu enak ngomongnya tek gitu. Tapi pada saat kita duduk di layar dengan seperti itu, kita cenderung untuk lebih agak kadang lama gitu loh. Jadi memperhatikan waktu jeda untuk setiap perubahan kegiatan di kelas juga
penting. Iya. Gitu. Kalau di kelas tuh ketika kita karena interaksi langsung kita bisa lihat langsung kan, Iya. oh ini kayaknya bengong nih, Nah. bingung kayaknya, gitu kan, kita Lebih aktif samperin gitu bertanya kan, gitu ya ya. kan, kamu sampai di mana nih, paham nggak, gitu kan ya. Tapi kalau di belajar daring ini kan memang ya itu tadi, kadang kamera juga kan tidak semua diaktifkan dan kita memang harus tetap meminta respon mereka kan, Iya. gitu kan, untuk pemahaman mereka juga. Dan ketika di awal kalau rutinitas tuh pasti kalau pengalaman aku ya Miss ya, itu pasti akan selalu nanya keadaan mereka, bener nggak, Iya, betul. sehat nggak, gitu kan, dan pokoknya memastikan mereka kan selalu sehat gitu. Dan di akhir setiap kelas itu pasti kita kasih kayak kata penyemangat, Betul, jaga kesehatan. bener Pokoknya bener. itu dia. Yang- Kalau ada pertanyaan silakan meng-email kita gitu, Betul. WhatsApp seperti itu. Iya, jadi mereka tuh membuat mereka merasa nyaman juga, merasa oh guruku tuh membuka kesempatan yang terbuka lebar untuk aku bertanya, untuk aku misalnya ya mungkin kan biasanya kalau anak-anak ABG mungkin ada yang mau curhat gitu kan ya kadang-kadang tentang ya entah tentang pelajarannya, tentang mungkin hal yang lain gitu, dan kita membuka kesempatan itu juga kan ya Miss ya gitu. Nah, ada lagi Miss untuk penyesuaian yang lain gitu mungkin? Kalau tadi setelah durasinya dipersingkat, durasi belajar dipersingkat, kemudian rutinitas kelasnya ada yang disesuaikan, maka Nah, itu instruksi tadi, tugas, ya, itu tadi aku. instruksi sama tugas juga pasti ngikut gitu. Benar-benar, aku tadi juga mau tanya itu. Kalau ya tugas tuh pasti penyesuaian di durasi itu pasti akan pengaruh ke tugas kan. Iya. Nah itu apakah penyesuaian di instruksi, kalau di tugas nih, kalau penyesuaian di tugasnya itu bagaimana Miss? Apakah penyesuaian dari kualitasnya, bebannya, atau seperti apa sih Miss? Balik lagi ke apa ya, tujuan pembelajaran, lingkup pengetahuan yang akan kita berikan ke anak, dan kemudian lingkup keterampilan juga yang akan kita latih ke mereka. Jadi kalau dalam pemilihan tugas ini tentu saja dengan memperhatikan keterbatasan waktu, maka kita memikirkan tugas mana yang dalam satu tugas itu bisa melihat pemahaman anak terhadap mungkin lebih dari satu tujuan pembelajaran, seperti itu. Jadi banyak aspek seperti itu. Okay. Iya. Kalau tadi instruksi, tadi Miss sempat jelaskan tentang instruksi. Nah itu instruksinya bagaimana Miss terkait dengan tugas yang diberikan? Kalau soal instruksi itu lebih kepada bagaimana membuat, karena instruksi untuk setiap tugas beda-beda ya. Jadi ini bukan soal singkatnya instruksi atau kompleksnya kalimat di instruksi, tapi lebih kepada gimana biar efektif. Seperti itu. Gimana biar instruksi itu efektif dan anak-anak bisa, jadi dari segi layout juga harus dipikirkan gitu loh. Oh, Iya. dari segi layoutnya juga. Dari segi layoutnya juga harus dipikirkan gimana pada saat satu layar itu kelihatan, ya udah, oh ini gitu. Oh, oke. Kemudian sama kalimatnya juga sih pasti. Benar, pasti. Itu dia. Dan paling nggak anak-anak bisa memahami sebagian besar, dan kalaupun ada yang dia nggak tahu, dia tahu mana yang dia nggak tahu. Jadi nggak semuanya gitu. Betul. Itu dia. Karena ketika di kelas saja kan kita memberikan instruksi itu pasti ada yang masih Miss aku nggak ngerti harus melakukan apa gitu kan. Apalagi selama ya belajar jarak jauh ini kan, belajar dari rumah, di mana ya banyak pasti akan ada kendala-kendala komunikasi gitu kan. Bertanya juga pasti akan lebih mungkin bukan sulit, tapi ya itulah agak lebih kurang dimudahkan lah ya untuk tidak seperti ketika kita benar-benar interaksi di kelas yang sesungguhnya gitu. Nah itu ya benar sih, instruksi memang harus dibuat lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh murid. Tulisan penjelasan, misalnya kita kan kadang membuat materi penjelasan, memasukkan lebih banyak bahasa ujaran, jadi kayak bahasa menyapa. Jadi saat anak membaca itu tuh jadi kayak, oh ini kayak gurunya lagi nerangin. Oh gitu. Oke. Menarik tuh Miss. Iya, seperti itu. Ya ini menarik sekali, dan ini bisa dijadikan inspirasi untuk guru-guru Cikal yang lainnya Miss, karena buat saya juga gitu, karena ini ya itu menarik dan bisa saya aplikasikan juga untuk tadi yang ujaran tadi itu. Lucu deh. Oke, kalau ada yang lain lagi Miss mau ditambahkan atau apa ya, paling setelah
apa tadi kita durasi, sudah tadi instruksi. durasi, instruksi tugas, rutinitas ya. rutinitas. Oh Oke. iya. Berarti Ada yang lain lagi? enggak sih, paling semua kayak terakhir ini seperti kayak semua orang sudah melakukannya, yaitu memanfaatkan aplikasi teknologi. Oh itu pasti. Ah, ah. Itu supaya itu pasti kita udah bergantung supaya ya semuanya dengan yang tadi itu teknologinya, bisa benar. bisa berlangsung dengan baik gitu. Oke. Biasanya aplikasi teknologi apa Miss yang jadi sekarang nih sering digunakan? Aplikasi teknologi yang tentu saja bisa mengakomodasi beberapa kegiatan yang bervariasi, kegiatan kelas yang bervariasi, dan tentu saja mudah digunakan, dan juga yang bisa menjadi tempat sumber belajar anak untuk hal lain selain dari materi dari gurunya gitu. Oh, sumber-sumber belajar gitu juga. Oke. Oke. Ini menarik sekali sih sebenarnya, dan memang sangat menginspirasi kita, supaya kita juga bisa mempraktikkan hal-hal baik nih, tadi praktik baik yang sudah diberikan oleh Miss Evi di kegiatan kegiatan belajar mengajar kita selama belajar dari rumah ini. Kalau misalnya tadi kan sudah disampaikan nih penyesuaian strategi-strateginya. Nah, dari semua strategi yang dilakukan, penyesuaian yang dilakukan, itu mencakup poin-poin penting apa gitu loh Miss, yang memang diperhatikan oleh Miss Evi selama mengaplikasikan hal-hal tersebut. Ya, jadi kalau buat aku tuh paling nggak ada 3 hal penting ya dalam penyesuaian untuk siswa belajar dari rumah, dan agar saat dia belajar pelajaran yang aku ajar itu bisa belajar dengan asik. Itu. Apa tuh Miss? Yang pertama itu adalah empati. Ya, itu penting. Empati itu kan kita menempatkan diri kita pada situasi orang lain. Betul. Jadi saat seorang guru juga membuat dari awal ya, membuat perencanaan, kemudian melaksanakannya, mengevaluasinya, atau kegiatan apapun di antara proses itu harus menunjukkan empati. Jadi gimana situasi murid di rumah, karena seperti ini aku belajar bahwa sekarang kan belajar dari rumah. Yang kita tahu sebelumnya adalah rumah itu adalah tempat kita tuh melakukan relasi secara rileks dengan anggota keluarga. Betul. Kan, orang tua dengan anak. Setelah pergi kerja dan pergi pulang dari sekolah ke rumah itu udah rumah yang tuh tempat yang adem, nyaman untuk istirahat. Benar. Dan bersenang-senang gitu. Bukan untuk kegiatan sekolah. Nah, kemudian dengan keluarga itu kan rumah itu juga bisa jadi tempat bersilaturahmi dengan yang lainnya, dan kalaupun ada kegiatan lainnya anak-anak bisa pergi ke mana gitu. Nah, sekarang dengan kegiatan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah tuh fungsinya jadi nambah. Betul. Nah, fungsinya jadi nambah, jadi sedangkan berarti dan nggak semua rumah punya semacam bisa membuat sebuah kayak fasilitas atau infrastruktur untuk bekerja. Betul. Dan belajar seperti itu. Jadi memang apalagi di awal-awal memang harus banyak penyesuaian, dan itu nggak mudah. Jadi kita juga harus, karena kita juga kan bekerja dari rumah kan, benar. Harus ini ya, ada perbedaannya. Benar pasti. Nah, jadi bahwa di tengah-tengah bahwa ada anak yang bingung kemudian menjadi tidak termotivasi belajar, terus kemudian jadi lebih gampang panik atau seperti apa, gampang bingung gitu, itu sesuatu yang harus kita pikirkan juga di awal. Dan kalau misalnya di rumah anak ada orang tua yang membantu, makanya tadi seperti aku bilang kayak menyusun instruksi, paling nggak kalau anaknya kurang paham banget, kalau dibaca orang tuanya paham gitu. Itu dia. Iya benar. Atau paling nggak tahu kemana harus mencari tahu saat tidak paham, itu dia. Betul. Iya, empati itu benar, karena kita sebagai guru ini kan tidak bisa hanya memberikan ini loh tugas, ini loh instruksinya, ini kamu harus melakukan ini, kamu harus mengerjakan ini, besok dikumpulkan ya, due date-nya besok ya, kapan, seminggu lagi ya gitu kan. Yang ada juga mereka juga misalnya ada
apalagi kalau misalnya tidak ada penyesuaian yang tadi sudah Evi sebutkan tadi kan. Nah itu pasti akan lebih menambah beban untuk mereka. Kegiatan belajar pada akhirnya jadi nggak asik lagi, dimana mereka ketika belajar di kelas itu bisa ketemu teman-teman, bisa langsung interaksi dengan guru. Nah ini kan jadi sudah jarak jauh, ketemu guru susah, komunikasi guru juga mungkin ada yang malu gitu kan. Akhirnya jadi berpengaruh ke motivasi belajar mereka. Nah kalau kita juga tidak menempatkan posisi kita di mereka, gimana sih kalau kita nih jadi murid mendapatkan banyak tugas, dudetnya ini, dudetnya besok, dudetnya minggu depan, dudetnya besok yang lagi, itu pasti pusing banget kan, gitu. Nah itu emang benar miss empati, di mana kita juga harus menempatkan posisi kita di posisinya murid. Ini tugas yang aku berikan ini membebankan mereka nggak? Maksudnya dalam arti bisa nggak sih kita sesuaikan lagi, ya kan, gitu ya Miss ya, atau mungkin disesuaikan tapi tetap dengan kualitas yang sama, sesuai, dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal tapi dengan cara yang menarik, dengan cara yang lebih menarik juga, dengan disesuaikan supaya menarik. Nah itu tadi mungkin dengan aplikasi-aplikasi teknologi yang tadi itu ya Miss ya, yang sekarang juga banyak kan aplikasi-aplikasi belajar daring gitu. Nah ada lagi Miss? Poin berikutnya setelah empati adalah antisipasi. Oke, yang kedua ya berarti. Yang kedua antisipasi itu maksudnya dalam hal apa Miss? Karena ini adalah sebuah bentuk situasi baru yang kita belum pernah alami sebelumnya. Bahkan saya waktu kecil nggak mengalami seperti ini. Ini kali pertama buat anak-anak, buat kita juga gitu kan. Jadi akan ada banyak sekali, misalnya tadi di awal kita sudah berempati dalam membuat target pembelajaran, kemudian melakukan penyesuaian, tapi pasti akan ada kendala yang muncul. Ada kendala yang muncul yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, atau memang sudah terpikirkan tapi ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Iya, atau mungkin ternyata lebih susah gitu, atau ternyata lebih mudah gitu. Jadi kita harus lebih tambah lagi misalnya materinya. Betul. Jadi antisipasi itu penting. Jadi dengan antisipasi itu kita punya pikiran di awal bahwa pasti akan ada apa-apa kok di sini, tapi gimana caranya kita udah plan MB. Jadi tidak dengan pikiran bahwa ini aku udah buatnya perfect banget, ntar kalau nggak perfect aku stres sendiri gitu. Jangan kayak gitu. Harus ada antisipasi, dan bahwa tantangan di selama BDR ini pasti akan ada kok. Betul. Gitu. Benar-benar. Iya, bukannya negative thinking, tapi memang kita harus punya rencana cadangan sih. Sekiranya memang ada yang tidak berjalan dengan baik, kita sudah punya rencana cadangannya untuk mengantisipasi hal tersebut. Iya. Dan itu antisipasi itu bisa dilakukan misalnya terhadap antisipasi terhadap capaian pembelajaran. Antisipasi terhadap kehadiran siswa. Ya, benar. Sama antisipasi terhadap kesiapan anak dalam asesmen atau tugas akhir. Itu dia. Jadi biar nanti pas di akhir saat kita mengevaluasi baik bersama anak maupun bersama Cikal team member ataupun bersama orang tua, kita udah tahu nih apa gitu. Jadi biar nanti untuk term berikutnya atau semester berikutnya, oke, jadi kayak gini, kita akan kayak gimana seperti itu. Jadi antisipasi ini sebenarnya untuk kita harus punya cara-cara lain ya kan, cara alternatif, ataupun misalnya ya kalau misalnya cara pertama nih gagal atau nggak berjalan sesuai rencana, ya kita punya alternatif lain. Jadi ketika nggak stuck gitu. Benar. Jadi ketika memang harus dilaporkan progres siswa ini, ya tidak dari satu misalkan dari satu assessment saja nih kita juga dapat memberikan penilaian yang berimbang gitu kan, dari beberapa latihan atau tugas ataupun ya misalnya assessment yang mereka lakukan gitu. Jadi ada banyak bukti gitu kan ya Miss ya, atau banyak ya penilaian untuk dinilai seperti itu. Nah tadi Miss kan sebutkan ada 3 poin. Iya. Nah itu tadi baru 2 ya. Satu lagi pada akhirnya itu kembali ke komunikasi. Iya. Intinya memang komunikasi harus berjalan dengan baik. Komunikasi itu jadi enggak ke guru murid aja, tapi yang berhubungan dengan murid ya, misalnya orang tua pasti. Terus kalau dari kita tuh ada homeroomnya anak-anak tersebut kalau kita jadi guru subjek, kemudian juga
leaders, cikal team member lah, yang akan sangat membantu gitu. Terus kemudian juga dari cara kita berkomunikasi, kayak seperti tadi aku bilang bahwa lebih banyak bahasa ujaran saat menyapa anak di instruksi atau di poin penjelasan, dan kemudian komunikasi disinilah guru untuk lebih diminta untuk lebih banyak mendengarkan kali ya, mengobservasi, jadi biar lebih tahu apa yang bisa ditanyakan ke anak gitu secara lebih precise. Makanya di bagian planning juga komunikasi itu salah satunya adalah dengan membuat, kalau aku bilang kayak guided question gitu ya. Jadi bertanyanya bukan untuk bertanya kamu bisa apa enggak, tapi bertanya menurutmu apa, yang kamu tahu apa, terus kayak gitu. Jadi yang pertanyaan yang membuat anak punya rasa ingin tahu dan berpikir juga kritis mereka, kritis dan ingin tahu lebih jauh apa yang harus dilakukan, dan seperti itu gitu. Jadi biar mereka lebih termotivasi. Tuh, menarik. Semua informasi yang tadi Miss Evi jelaskan itu sangat menarik, Miss. Dan ini aku yakin ini pasti akan sangat bermanfaat juga untuk para guru Cikal nih. Dan terima kasih sekali Miss Evi. Kita nggak ya benar, lupa saya. Itu sih sedikit dari aku berdasarkan pengalaman aku dan juga sharing dari teman-teman gitu. Jadi mudah-mudahan biar sedikit tapi ada bermanfaat lah gitu. Pasti sangat bermanfaat nih. Karena kita ya ini kan segmen ini memang untuk berbagi praktik baik kan. Jadi memang pasti akan sangat bermanfaat. Karena buat aku pribadi juga itu sangat bermanfaat, dan aku nggak sabar untuk mengaplikasikannya nanti di kelas aku. Terima kasih lo udah diundang ke sini. Sama-sama sih, kami loh yang terima kasih menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di Cikal Bincang-Bincang Podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan Cikal Bincang-Bincang Podcast episode kali ini. Jadi bila kalian punya topik yang menarik atau ide-ide menarik untuk dibahas di Cikal Podcast ini, itu kalian dapat memberikan atau menyampaikan ide-ide kalian itu atau bisa DM, maksudnya bisa DM di Instagram Cikal, itu di @sekolahcikal, atau di rumah main Cikal, atau di live@cikal, live pakai F, live hidup, ya kan? Benar ya Miss, bahasa Inggris. live@cikal. Jadi di situ kalian nanti bisa menyampaikan ide-ide atau topik-topik menarik untuk dibahas di episode podcast selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi untuk episode podcast kali ini kita akhiri sampai di sini. Semoga informasi yang kita bahas bersama Miss Evi tadi itu bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman guru Cikal yang lain untuk dapat lebih memberikan hal-hal yang atau memberikan pengetahuan, menerapkan strategi menarik di kelas-kelas kalian. Baik, terima kasih semuanya.